Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dari kelompok 8 yang berjudul Qasr. Menurut istilah, Qasr adalah tahsisu syai'i bisai'in bitariqatul muhsisi, yang artinya mengistimewakan sesuatu yang lain dengan jalan tertentu. Adapun definisi tentang qasr yaitu al-qasru artinya pemfokusan. Maksudnya adalah upaya penonjolan, penegasan atau penekanan pada salah satu unsur atau bagian kalimat yang dipentingkan. Setiap ungkapan qasr mesti memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama maksur, baik terbentuk sifat maupun mausuf. Contoh, mazidu ila alimi, artinya tiada zaid kecuali pintar. Yang kedua, maksur alaih, baik terbentuk sifat maupun mausuf. Contoh, mangalimu ila zaidi, artinya tiada yang pintar kecuali Zaid. Yang ketiga, maksur anhu, yaitu sesuatu yang berada di luar yang dikecualikan. Artinya contohnya layari masru minal anhari ilan naili, artinya tidak ada sungai yang menyegarkan Mesir selain Nil. Yang keempat, adat qasr. Contoh, la yafuzu ila majidi, artinya tiada yang menang kecuali yang bersungguh-sungguh. Kalimat di atas termasuk kalimat qasr karena sudah memenuhi 4 unsur, yaitu maksur pada kata yafuzu, maksur alaih pada kata al-majidu, maksur anhu yaitu segala sifat selain kesungguhan, dan adat yaitu la dan ila. Macam-macam qasar dibagi menjadi 2. Yang pertama, qasar hakiki, yang memiliki arti dikhususkannya maksur pada maksur alaih berdasarkan hakikat dan kenyataan, yaitu sama sekali maksur tidak lepas dari maksur alaih kepada yang lain. Yang kedua, qasar idhofi. Qasar idhofi dibagi menjadi 3 bagian dengan melihat keadaan mukhatabnya, yaitu yang pertama qasar irafat, yaitu ketika mukhatab berkeyakinan akan bersatunya sesuatu hukum. Yang kedua, qasar kholab, yaitu apabila mukhatab berkeyakinan dengan kebaikan hukum yang ditetapkan. Contohnya, masafiru ilang ali, artinya tidaklah pergi melainkan Ali. Contoh tersebut untuk menolak orang yang berkeyakinan bahwa orang yang pergi itu Khali bukan Ali. Dengan demikian berarti telah memperbalikkan keyakinan mukhatab. Yang ketiga, qasar ta'yin, yaitu ketika mukhatab ragu-ragu dalam hukum, seperti ketika ragu tentang keadaan bumi apakah bergerak atau tetap, lalu mengatakan, seperti contoh di bawah ini, artinya bumi itu bergerak tidak tetap. Contoh tersebut untuk menolak orang yang ragu dalam hal tersebut. Yang selanjutnya materi yang akan diteruskan oleh Nurul Istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Hanifah. Bab selanjutnya yaitu bentuk-bentuk uslub qasr dan juga alat qasr. Yang pertama, cara untuk membuat qasr nafi dan istisna. Itu yang pertama. Di sini nafi dan istisna maksur alaihnya berada setelah istisna. Contohnya, ma zaidun illa alimun, yang artinya tiada zaid kecuali pintar. Contohnya lagi, wa ma yakhda'una illa Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, yang artinya dan tidaklah mereka menipu kecuali kepada dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat ke-9. Terus yang kedua itu kata innama.
Di sini innama maksur alaihnya wajib diakhirkan. Seperti contoh, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ini maksur alaihnya wajib diakhirkan. Kemudian yang ketiga itu atof la atau bal atau lakin. Untuk membuat qasr dengan huruf-huruf ini harus didahului dulu. Didahului dengan apa? Didahului dengan nafi atau nahi. Yang contohnya al-ardu mutaharrikatun la maaf contohnya al-ardu mutaharrikatun la sabitatun. Artinya bumi itu bergerak, tidak berdiam. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Maksudnya bagaimana ini mendahulukan yang seharusnya diakhirkan? Ini maksudnya mendahulukan suatu kata yang biasanya diakhirkan dalam kaidah ilmu nahwu seperti khobar dan maf'ul. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dalam surat Al-Fatihah ayat ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menyambung dari subbab pembahasan yang kedua tadi, yaitu terkait pembagian qasr. Tapi di sini masuk ke poin ketiga, yaitu cara membuat qasr ataupun juga uslubul qasr dan juga adawatul qasr. Nah, di sini yang pertama pada poin 3, yaitu di sini ada berikut terkait cara untuk membuat qasr dan juga alat guna untuk pengqasr, yaitu ada 4. Nah, yang pertama ataupun juga poin A, ada nafi' dan istisna. Nah, di sini cara kerja ataupun cara mengqasrnya yaitu maksur alaihnya berada setelah istisna. Contohnya yakni ma zaidun illa alimun. Nah, selanjutnya contoh yang kedua yaitu pada ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, yang artinya dan tidaklah mereka menipu kecuali kepada dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Quran surat Al-Baqarah ayat 9. Lalu ada yang kedua ataupun juga B, kata ataupun innama. Nah, di sini definisi sederhana yakni maksur alaihnya wajib diakhirkan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzira wa ma ahlu bihi li ghairillah. Yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Quran surah Al-Baqarah 173. Terus ada pula poin C, yaitu ataf atau bal atau lakinna. Definisi sederhananya ini untuk membuat qasr dengan huruf la harus dalam bentuk isbat, dan apabila dengan huruf bal dan lakinna harus didahului nafi ataupun nahi. Contohnya al-ardu mutaharrikatun la sabitatun. Artinya bumi itu bergerak,
tidaklah diam. Contoh yang kedua, mal aradu thabitatun bal mutaharrikah. Artinya tidaklah bumi itu diam melainkan bergerak. Yang ketiga, mal fakhru bin nasabi lakinna bil ilmi. Artinya tiadalah kebanggaan itu dengan nasab keturunan ataupun pengetahuan. Ya. Selanjutnya poin yang terakhir ataupun D, ya. Mendahulukan yang sederhana yang ataupun yang seharusnya diakhirkan. Yang dimaksud mendahulukan yang seharusnya diakhirkan adalah mendahulukan suatu kata yang biasanya diakhirkan dalam kaidah ilmu nahwu seperti khabar dan maf'ul. Dalam kasus seperti ini, yang jadi maksur alaihnya adalah yang didahulukan. Ya. Contohnya, nah, di dalam surat Al-Fatihah ayat 5, ya, dibunyikan Bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih.